Pemirsa, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Misteri CCTV kasus pembunuhan Vina Cirebon telah diungkap Polda Jawa Barat dan Kompolnas menyoroti peran Ibtu Rudiana. Hingga saat ini, banyak sekali yang bertanya-tanya tentang CCTV dalam kasus pembunuhan Vina, di mana dan kemana keberadaannya. Kemudian persoalan CCTV tidak pernah dibuka sejak persidangan terpidana kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu. Diketahui jika Polda Jabar juga tidak pernah mengungkap dengan jelas tentang keberadaan kamera CCTV kasus Vina Cirebon pasca 8 tahun lalu. Mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi sempat menantang pihak kepolisian untuk berani membuka rekaman CCTV di kejadian pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Sampai pada akhirnya Polda Jabar buka suara terkait adanya CCTV dalam kasus pembunuhan Vina tersebut. Kemudian, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengungkapkan respons yang diberikan Polda Jabar soal keberadaan CCTV. Kompolnas mengaku sudah menyambangi Polda Jabar untuk memperjelas tentang keberadaan kamera CCTV pada tanggal 28 Mei 2024 lalu. Akan tetapi, Kompolnas justru mendapat respon yang cukup mengejutkan oleh Polda Jawa Barat. Saat kami meminta klarifikasi kepada Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada dan tidak ada CCTV di TKP, tutur Pak Yusuf tersebut. Jawaban itu justru menunjukkan adanya kelemahan dari proses penyelidikan hingga penyidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Meski demikian, Kompolnas ingin pihak penyidik segera mengambil langkah konkret untuk bisa segera mengungkap keberadaan dari kasus kematian Vina itu. Pada kesempatan sebelumnya, Kompolnas mengungkapkan bahwa sebelum menghadiri pertemuan Polda Jabar, sempat dikunjungi oleh kuasa hukum Saka Tatal. Kehadiran kuasa hukum Saka Tatal tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan dalam persidangan tahun 2016 silam. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah CCTV yang seharusnya dihadirkan namun tidak tersedia. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi keluarga Vina terkait kejelasan kasus tersebut. Menurut informasi dari tempat kejadian perkara, terdapat CCTV namun letaknya cukup jauh dari lokasi kejadian di flyover sehingga tidak diambil oleh penyidik dari Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka dalam kasus tersebut, Ibtu Rudiana kini dilaporkan atas dua tuduhan, yaitu kesaksian palsu dan penyiksaan terhadap para terpidana dalam kasus tersebut. Para terpidana dalam kasus tersebut tetap bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan yang meragukan keabsahan keterangan serta laporan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Dalam putusan persidangan kasus Vina tahun 2016 silam, disebutkan bahwa Ibtu Rudiana mendapatkan informasi tentang para terduga pelaku dari saksi bernama Aib dan Dede. Akan tetapi saat ini, baik Ibtu Rudiana maupun kedua saksi tersebut, Aib dan Dede menghilang tanpa kabar sejak kasus Vina kembali ramai di perbincangan publik. Kuasa hukum terpidana dalam kasus tersebut, Wiwi Marianti, telah mengirimkan laporan ke Barreskrim Polri terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Wiwi menyatakan bahwa para terpidana sudah memberikan kesaksian mengenai perlakuan yang mereka terima saat ditangkap dan disiksa. Berbagai bentuk ancaman dan pengancaman hingga penyiksaan dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk Ibtu Rudiana terhadap para terpidana dengan tujuan agar mereka mengakui sebagai pelaku pembunuhan Vina. Dan itulah informasi terbaru yang bisa admin sampaikan kepada kalian semua. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini.